Inilah Ronggo Hadi dalam sepekan. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya sepanjang pekan dari wilayah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto hingga Jombang. Disajikan secara lugas dan padat. Ronggo Hadi dalam sepekan. Persela Lamongan terus mematangkan persiapan menjelang kompetisi Liga 2 musim ini, termasuk menilai performa 5 pemain trial yang mengikuti latihan bersama. Pelatih kepala Aji Santoso menegaskan bahwa fokus latihan bukan pada hasil, melainkan pada evaluasi pemain seperti Yoga, Hanif, Novel, Fani, dan Syafrul. Keputusan terkait nasib kelima pemain tersebut akan segera diambil sebelum tim berangkat ke training center di Yogyakarta. Aji juga menyebutkan bahwa setiap posisi dalam tim akan diisi 2 hingga 3 pemain guna menghadapi padatnya jadwal Liga 2 musim ini. Meski demikian, kondisi fisik pemain masih belum ideal dan akan terus ditingkatkan melalui latihan fisik intensif. Ini tadi salah satu tujuannya adalah melihat anak 5 pemain yang terakhir itu, si Yoga, si Hanif, si Novel, terus si Fani, sama satu lagi si Syafrul. Ya itu. Karena kita kepingin nanti kejutan sama pemain dan datang kontrak, ya kita fokus. Kondisinya pemain ini masih 40%. Masih fisiknya juga masih belum kuat karena juga latihan taktis juga belum pernah sama sekali. Sebenarnya sih waktu kita mau uji coba dengan Borneo dan Malut itu sebenarnya sih kita hanya kepingin mengambil dapat pengalaman dari tim yang levelnya lebih tinggi. Artinya dia di Liga 1, kita di Liga 2 dulu. Nanti kalau dari hasil kita lihat nanti belakangan itu. Karena memang pemain belum waktunya, belum tahapan untuk pemantapan fisik dan pemantapan taktik di Jogja. Tapi kebetulan ada tim-tim yang Liga 1 kita uji coba, kita senang sekali. Selama pemusatan latihan di Yogyakarta, Persela dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan tim Liga 1 yang juga telah melakukan TC di lokasi yang sama. Kehadiran gelandang asal Argentina Jonathan Bustos resmi melengkapi kuota pemain asing Persela musim ini, menambah kekuatan lini tengah Laskar Joko Tingkir. Di lini depan, tim juga diperkuat dengan bergabungnya Rabani Tasmin Siddiq yang memperkuat barisan penyerang. Latihan pada Kamis sore 17 Juli menjadi momen penting bergabungnya sejumlah wajah baru yang menandakan keseriusan manajemen dan pelatih dalam membangun tim yang kompetitif untuk musim mendatang. Ronggo Hadi dalam sepekan. Aksi pencurian yang disertai kekerasan terjadi di gudang sembako UD Berkah di Jalan Maijen, Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebumas, Gresik pada Sabtu 12 Juli 2025. 4 pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pembobol gudang membobol lokasi, namun aksinya diketahui oleh seorang karyawan bernama TK, warga Bojonegoro. Para pelaku lantas menculik, menyekap, dan menganiaya korban, bahkan meminta tebusan sebesar 63 juta kepada keluarganya. Korban mengalami luka memar dan berhasil melarikan diri dalam perjalanan menuju Madura. Polisi bergerak cepat dan menangkap satu pelaku berinisial DI, warga Cemplong, Sampang, yang merupakan residivis kasus serupa. Menurut Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais, 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Mereka diketahui telah beraksi di 5 lokasi berbeda, 3 diantaranya di wilayah Gresik dan 2 di Surabaya. Tersangka yang berhasil kami amankan yaitu 1 orang atas nama inisial DI, alamat Sampang, laki-laki. Ada 1 tersangka yang kami amankan dan total tersangka pada saat kejadian itu ada 4. Jadi 3 lagi masih dalam pengejaran kami, masih statusnya DPO. Memang keempat-empatnya ini komplotan. Jadi mereka memang menyasar, merupakan residivis, menyasar pergudangan-pergudangan yang ada di wilayah Gresik maupun di Surabaya. Dalam kasus ini, para pelaku awalnya berniat mencuri isi gudang, namun karena ketahuan mereka justru nekat membawa lari korban. Ia menjadi saksi pertama komplotan tersebut yang disertai penculikan dan kekerasan fisik terhadap korban. Penangkapan terhadap pelaku DI dilakukan pada Minggu dini hari 13 Juli 2025 di kediamannya di Sampang. Ronggo Hadi dalam sepekan.
Seekor monyet liar yang menyerang 2 anak dan seorang nenek di Kecamatan Kesampen Kabupaten Jombang berhasil ditembak mati pada Sabtu 19 Juli 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hewan tersebut ditemukan bergelantungan di rumpun bambu belakang rumah warga desa Jombatan, lalu ditembak menggunakan senapan angin oleh pemburu dari Kecamatan Wonosalam. Proses evakuasi yang terekam kamera ponsel memperlihatkan monyet jatuh setelah tertembak. Pusdalo BPBD Jombang melalui Riza Maulana menyebut bahwa pemburuan dilakukan di 2 lokasi, yakni Desa Jombatan dan Desa Podoroto, karena kawanan monyet ini telah menyerang warga di 2 desa tersebut. Untuk hari ini tim fokus ke pencarian di daerah Podoroto. Untuk sampai malam tidak menemukan keberadaan monyet. Tapi kita mendapat informasi ada salah satu warga yang berhasil mengevakuasi monyet di daerah Jombatan 1. Untuk monyetnya jumlahnya 1 ekor yang sudah tertangkap oleh warga. Serangan pertama terjadi pada 12 Juli 2025 menimpa seorang bocah berusia 7 tahun bernama Rizka Ardi Maulana di Desa Jombatan. Serangan kedua terjadi pada 18 Juli dan dialami oleh Hafiz Maulana, bocah 12 tahun yang masih duduk di kelas 6 MI, serta neneknya Solika 60 tahun di Desa Podoroto. Hafiz harus mendapatkan 4 jahitan di tangan kirinya akibat serangan tersebut. Ronggo Hadi dalam sepekan. Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Juli 2025 justru menjadi awal permasalahan bagi KDMP Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Hanya berselang 24 jam setelah peluncuran, kerjasama antara KDMP Pucangan dengan Pusat Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat berakhir. Masalah bermula saat pengurus KDMP Pucangan menyampaikan laporan secara virtual kepada Presiden dan menyebut dukungan berasal dari BUMN tanpa menyebut keterlibatan Pondok Sunan Derajat. Hal ini memicu kekecewaan dari pihak pesantren yang langsung menarik kembali seluruh barang dan peralatan yang sebelumnya diberikan untuk mendukung koperasi. Kepala Desa Pucangan Santiko mengklarifikasi bahwa kesalahan penyampaian tersebut tidak sengaja dan terjadi karena gugup saat berbicara langsung kepada Presiden. Pengurusan ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas penyampaian kami yang keliru saat dialog secara daring dengan Bapak Presiden di acara Grand Opening Kopdes Pucangan. Bahwasanya kami mulai dari awal sampai koperasi desa ini terbentuk adalah berkat support dan pendampingan dari perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, bukan dari lembaga lainnya seperti yang saya sampaikan pada saat itu. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Pondok Pesantren Sunan Derajat dan menegaskan bahwa peran pesantren sangat besar dalam terbentuknya KDMP Pucangan. Santiko berharap permintaan maaf ini dapat membuka kembali peluang kerjasama. Kedepannya kami sangat berharap dan dengan rendah hati memohon agar perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan berkenan untuk tetap menjalin kerjasama dengan kami. Meski tersandung masalah, ia menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh program-program Presiden Prabowo Subianto. Ronggo Hadi dalam sepekan. Kejaksaan Negeri Lamongan resmi menahan 2 perangkat desa aktif yaitu MSIB selaku Kepala Desa Sidokelar dan S selaku Ketua BPD atas dugaan korupsi dana kompensasi jalan di Dusun Kelayar, Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran. Penahanan dilakukan pada Selasa 22 Juli 2025 dan akan berlangsung selama 20 hari ke depan. Kasibidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi menjelaskan bahwa keduanya ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Ekspos tersebut menetapkan tersangka 2 orang, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dan tadi kita langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan dari hari ini sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025. Tentunya tindakan penahanan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Baru pasal 21 HAP.
Dugaan korupsi bermula dari dana kompensasi yang diterima sejak 2013 dari perusahaan namun tidak dimasukkan ke pendapatan asli desa, melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan audit inspektorat, kerugian negara akibat perbuatan ini mencapai 382 juta rupiah. Selain kasus di Sidokelar, Kejari Lamongan juga mengungkap perkembangan perkara dugaan korupsi dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Desa Selaharwotan, Kecamatan Ngimbang yang terjadi pada 2020-2021. Dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Lamongan, ditemukan penggunaan dana sebesar 432 juta rupiah oleh kelompok masyarakat pengelola program PTSL yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana tersebut direncanakan untuk disetor kembali ke rekening kas desa. Kedua tersangka kasus Sidokelar dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun penjara. Ronggo Hadi dalam sepekan. Selamat pagi warga Lamongan dan sekitarnya. Berikut perkiraan cuaca untuk periode 3 hari ke depan. Sabtu 26 Juli hingga Senin 28 Juli 2025 seperti dilaporkan oleh BMKG. Pada Sabtu 26 Juli, cuaca diprediksi cerah berawan di pagi hingga siang hari dengan suhu antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan tetap berawan menjelang malam. Pada Minggu 27 Juli, kondisi serupa dipertahankan. Cuaca dominan berawan sepanjang hari dengan rentang suhu yang hampir sama, yakni 23 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan Senin 28 Juli, Anda akan merasakan sedikit fluktuasi suhu dari 22 sampai 32 derajat Celcius. Namun, cuaca mayoritas tetap berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa daerah pada sore atau malam hari. Beralih ke kondisi laut, BMKG Maritim Tuban melaporkan bahwa tinggi gelombang di perairan Tuban Lamongan pada periode 26 sampai 28 Juli 2025 akan berada dalam kisaran 0,7 hingga 1,1 meter, tergolong rendah hingga menengah. Meski secara umum aman untuk pelayaran kecil, nelayan dan pengguna kapal kecil, disarankan tetap waspada terhadap potensi gelombang lebih meningkat secara tiba-tiba, terutama saat cuaca berawan atau mendung. Pastikan untuk selalu memantau update perkiraan cuaca dan gelombang terbaru melalui kanal BMKG Maritim Tuban maupun BMKG Pusat di www.bmkg.go.id. Tetap waspada dan jaga keselamatan Anda. Ronggo Hadi dalam sepekan. Jika ada klarifikasi atau hak jawab, hubungi 081 23027 929 atau kirim pesan ke @ronggohadi9780.